parkirnya aja dia mungkin sampel ke arah sana. Kita apa juga. Weh, Kas. Sini aja ya. Sini ya. Sini. Action, tarik. Set, sampai tanda ini. Ada berapa? Nih, Kak. Playback also is better than the live. Terang lagi. Ya. Kita ya. Mau mulai? Oh ya. Oke. Stand by. Ready. Roll camera. Action. Kukunya panjang ya? Iya, Pak. Di sana enggak? Di sana enggak? Enggak kan? Besok kan? Man. Good. Action. You mind the second pack fall over on the clear? I want to stick it to the... Okay lah. So now it's a bit too tight. Gitu? Too tight. You're in framing. It's a bit too tight. Lose the logo already. That's just hands in the way. You gotta come around this way a bit then. There. You? Set? Action. Okay, one more on the hand. Action. Can you
Ini kunci nih. Ya lah, nonton. Jadi sutradara. Ini Pak, khusus buat Pak Irwan. Ada deh yang namanya connecting. Siap kayaknya ya. Enggak, ini cuma gambar kok, enggak usah gambar. Kayak gitu, kau kayak siapa? Nomor Stefano sama Rico nih. Iya, ada optionnya. Ya kan? And I'm glad I'm allowed to be natural. I always like that. Yes. Do you still do a lot reporting now? Or? Not really, because actually I'm not an active journalist. On TV. Now, What is out? Kelihatan nggak bro? Okay, this is your review. So this is your mark for Okay. Do you have Kamu dari sana. Sampai habis kali ya? Pakai ini juga nggak? Nih. I think Chuan. Coba latihan. First we should be blocked, you know. Should be blocked. Not so, must be natural. So this one the ending. Ya, endingnya sih mas. Ya. Di harapan itu. Ya. So, ya latihan sekali ya. Latihan and Roll, ya. Roll camera. Track. Masukkan. Action. Cut. Rush. Action. Track. Action. Oh, too early. Totally. Okay. Sekali lagi. Let me cue her. I will cue her. Oke. Oke. Break. Action break. Siap. Camera. And action. Tina, Lara. Tina. Udah. udah Pak. Selesai. Belum tinanya belum. Udah biasa aja. Itu aja nek beneran bisa ada. Cukup ya? Cukup. And action. Cut. I thought you're supposed to track Just need that split camera. Yeah.
Okay, cut. Cut. Your track. Cut. She's got very good eyes. Jaw very strong. Yeah. Stand by. Roll camera. Action. Action. And Cut. okay. Kita pindah ke lab teman-teman. Lihat produknya. Sekarang pukul 10. Oke, cukup. 10. Siapin sing. Ini sih. Ya, jurnalis yang pernah buat Indonesia akhirnya dan bersama Colok aja nempel. tidak kami muncul pada hari Rabu 12/9 dan hari Kamis tanggal 13/9. Terus kemudian iklan ini tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat sudah muncul pola angin dan pola angin. Itu lah dari itu menjaga masak. Ini kan harus agak kali ya. Ya, ya terima kasih Pak. Wawancara situ aja gitu. Enggak, sini aja. Sini. Adep. Ya, toh. Tapi kalau nanti jurnalisnya sini semua Mary, kalau Tina kayaknya nggak ada yang Mary. Agak beda loh. Enggak, kalau Tina ini mau tanya. Saya kan kenal Pak Irwan waktu masih di Iwan dulu, waktu masih siaran di Apa Kabar Indonesia Malam. Terus Bapak tuh suka mampir Pak ya ke Wisma Nusantara. Akhirnya kenal lah sama Pak Irwan. Kemudian Bapak inget nggak waktu itu Bapak pernah Ingat semua saya. Oh, ingat semua. Bapak selewat bilang bahwa Tin gimana kalau Jadi bintang jadi bintang iklan gitu. Terus kenapa?
Itu 5 tahun. kira-kira 5 tahun lalu lah, tahun 2010. Saya sering makan di atas. Kalau turun lagi siaran, lewatin itu ketemu. Mau nggak jadi bintang iklan? Nggak boleh Pak, mesti anchor. Nah, saya bilang gitu sama Pak Irwan, nggak boleh Pak, saya kan jurnalis aktif gitu kan, karena keterikatan juga sama institusi, sama TV One. Setelah itu udah nggak berkontak lama banget. Pak Irwan nyampein lagi nih soal bintang iklan. Saya nggak pakai mikir lama. Pertama soal tolak anginnya, karena saya emang peminum tolak angin. Jadi kalau mau sidak ke rumah saya, pasti ada tolak angin. Enggak, kamu kalau gitu salah. Kamu kasih nomor telepon, suruh nelpon pembantu. Yang nggak bisa bohong itu pembantu. Iya. Saya juga gitu. Kamu kalau nggak percaya saya minum jamu, tak kasih nomor telepon, nama pembantu saya Yani. Iya. Nanti dia telepon ini pasti ada. Pengen tahu sih. Iya, benar. Telepon, bener enggak? Nah, kalau pembantu nggak bisa bohong. Iya. Minuman, makanan saya apa tiap hari. Kamu kasih aja nomor teleponnya pembantu. Sama Mbak Ning di rumah. Jadi memang kebiasaan, apalagi kalau keluar kota, kalau keluar negeri, dan sehari-hari pun pasti ada. Jadi kalau di rumah tuh kalau udah habis tolak angin tuh suami suka nanya juga, kok nggak ada tolak anginnya gitu. Nah kemudian pas Pak Irwan kemarin bilang lagi soal iklan ini, yang pertama saya memang minum tolak angin, yang kedua saya juga sekarang sudah punya keleluasaan buat mengiyakan tuh. Kalau sebelumnya kan saya jurnalis aktif yang terikat pada satu institusi, bagian dari profesi langsung juga. Sekarang kan saya di iNews saya masih siaran, grupnya MNC saya masih siaran, tapi saya freelance siarannya. Saya bawain program talk show, tapi saya sebetulnya secara tugas bukan permanent employee di sana, bukan karyawan tetap. Saya bawain program aja di sana. Tapi programnya bawa genrenya news talk show iya, karena emang habitat sama komunitas saya di situ kali ya. Jadi tetap di genre yang sama di news talk show seperti waktu di TV One, waktu di Indosiar. Kalau sebagai background lagi, saya tuh udah resign, udah mengundurkan diri dari Indosiar tahun lalu. Hampir 1 tahun, terakhir kerja di Indosiar tuh 30 September 2014. Setelah itu saya memang awalnya sih berniat off dulu untuk beberapa tahun ke depan, karena anak masih kecil-kecil, jadi nggak berniat balik ke dunia TV sama sekali sebenarnya. Tapi kemudian ditawari beberapa TV, lalu saya mengiyakannya ke iNews, dan memang komitmennya saya di sana siaran freelance tapi eksklusif. Nah, kaitannya dengan ini ya, saya nggak punya sekarang saya punya keleluasaan untuk mengiyakan gitu. Ini kamu tak kasih tahu ya, yang itu foto saya, handphone saya rusak ya, Tina. Tapi handphone saya ini rusak yang satu. Ini kan yang saya pakai 862, kemarin kebakar di mobil. Itu di fotonya itu siapa ya sudah pernah kasih lihat ya? Ada ya beberapa ya, tak kasih lihat. Iklannya itu Pak? Bukan, saya ngedownload fotonya Tantri sama Tina tahun 2010. Yang Tantri 19 Maret 2010, syuting 25 Agustus, ya. Terus kalau Tina, saya downloadnya 29 Agustus. Syutingnya tanggal 2. Jadi kalau Tina ini 5 tahun lebih 1 bulan lebih 1 hari, lebih 3 hari, 5 1 hari. tahun lebih 3 hari ya Pak ya? Lebih Ya aneh ya, saya ngedownload 2 orang itu 5 tahun kemudian jadi bintang iklan. Jadi Pak Irwan tuh bilang sama saya tiba-tiba pagi-pagi, Tin, kirim itu foto Tantri, foto saya. Ini saya download 5 tahun lalu loh gitu. Iya. Saya tuh nggak percaya kebetulan, nggak ada coincidence. Kok bisa ya? Ini berdua tuh kalian jadi bintang iklannya sekarang. Iya, 5 gitu. tahun benar saya ngedownload itu sampai kemarin hari Minggu 5 tahun yang lalu saya ngedownload 2 orang itu, kenapa nggak yang lain gitu? Alasannya apa Pak? Ya nggak ngerti, saya juga lupa. Udah 5 tahun saya pokoknya kan saya izin pakai iPhone yang pertama, nggak ngerti caranya dulu. Setelah 5 tahun kemarin tuh, tanggal 22 Agustus
saya baru lihat download itu ternyata fotonya Tantri terus Tina. Syutingnya juga itu Tantri dulu baru Tina. Kamu percaya enggak nek jalan Tuhan? Ayo. Memang sudah berjodoh. Soal Tantri yang menarik apa Pak? Siapa? Soal Tina. Ya, kalau Tina saya cuma mikirnya satu, jurnalis. Ya, ini kan setiap kali tanya, Pak, kapan Pak jurnalis Pak? Nah, dulu pernah Pak Dahlan, semua ngomongnya gini, kan bukan Pak Dahlan pengusaha, gitu ya. Sekarang ternyata, nah, kalau ini masih jurnalis. Pak Dahlan dulu jurnalis, tapi sekarang pengusaha. Pengusaha. Dan ini kan untuk kesekian kalinya Pak bintang iklan Tolak Angin dari kalangan profesi. Sebelumnya kan ada Arina Kasali, ada Ibu Abimanyu sebagai chef. Ini kemudian memilih dari kalangan jurnalis. Pandangan Pak Iwan, kenapa memilih sosok jurnalis? Ya, saya kenal sama jurnalis banyak. Masalahnya jurnalis ini saya kenal banyak. Saya mesti, tapi juga profesi yang menurut saya bagus ya jurnalis itu. Bagusnya gini, pertama nggak bisa diajak rundingan. Karena jurnalis kan nggak bisa diajak rundingan. Suruh ngatur-ngatur kan nggak mau kalau nggak bener. Kan selalu melihat fakta di balik setiap berita. Itu jurnalis. Kedua, jurnalis ini juga banyak teman saya yang jurnalis, ya, dan apalagi ya jurnalis yang paling memungkinkan orang mudah-mudahan percaya gitu orang. Mudah-mudahan percaya. Kalau nggak pernah minum terus suruh diminta untuk jadi bintang iklan, saya rasa kalau jurnalis mau ya dia bukan jurnalis. Kontraknya besar dong Pak? Kontraknya rahasia. Beda kalau sampai mau ya nggak minum mau jaminannya dia bukan jurnalis. Iya, bukan. Dan saya pokoknya konsepnya gini, iklan yang baik adalah iklan yang jujur. Itu beneran. Yang paling baik adalah jujur. Jadi dulu pernah kejadian pengalaman ya jadi bintang iklan. Terus ditanya sama media, kamu minum ya? Enggak, saya cuma bintangin iklan doang. Waduh, saya sejak hari itu saya percaya, bukan putus. Saya percaya iklan yang baik adalah iklan yang jujur. Itu hari itu pelajaran buat saya. Makanya saya kalau nyari saya tanya dulu, minum enggak? Beneran enggak? Bohong enggak? Ya kalau jurnalis yang bener ya enggak mau bohong. Ya toh, enggak ada yang mau bohong. Pak Iwan checking juga. Kenapa? Checking juga. Kamu percaya sama saya? Membantu nih. Ya. Enggak, saya percaya Iya. orang minum tolak angin saya percaya. Masa urusan yang seperti itu bohong? Ya toh, nanti kalau muncul di TV gitu ya, saya minum tolak angin, terus anaknya 5 tahun, loh, bunda kan nggak minum toh? Nah, gimana coba kamu ngajarin anaknya nggak jujur, nggak mungkin. Jadi saya tuh di rumah, kan anak yang kecil 2 tahun gitu ya. Karena suka ngeliat ayah bundanya minum tolak angin, dia tuh kalau pegang Pak, yang kecil kan belum saya minumin Pak, kan baru 2 tahun. Dia suka penasaran nih apa sih terus kok minumnya gitu. Jadi dia udah kenal itu sejak masih dia 1 tahunan Pak. Soalnya kan waktu dia masih suka ngajak begadang sih, tapi kayak tidur nanti tengah malam bangun tapi untuk disusui aja. Ya saya hampir rutin kalau minumnya itu biasanya 2 kebiasaan Pak saya. Diminum langsung atau dicampur sama teh panas. Nah, itu biasanya kalau yang dicampur sama teh panas biasanya kalau lagi flu atau nggak enak badan itu paling dan Mbak, nah ini cocok ditanyain sama Mbak saya di rumah. Kalau biasanya kalau saya pesan, Ning tolong bikinin itu. Nomor teleponnya mesti kamu kasih tahu rumahnya. Ning tolong bikinin teh tolak angin gitu. Dia udah ngerti maunya saya. Maunya saya kebiasaan saya itu kalau lagi masuk angin, lagi gak enak badan banget gitu. Tapi kalau lagi biasa cuma diminum. Dan biasanya saya minum sebelum tidur Pak kalau saya. Itu nggak tahu awalnya kayak apa ya Pak ya. Saya sih nggak ngerasa buat kecanduan tapi karena ngerasain manfaatnya aja. Jadi kalau habis minum itu kalau lagi kurang enak badan terutama lebih pules aja gitu tidurnya, lebih enak. Dan pada saat Bapak bilang ke saya tuh saya langsung mengiyakan karena itu memang saya minum. Bener kata Bapak, iklan yang baik itu iklan yang jujur. Saya juga pasti nggak bisa tuh misalnya produk apa yang saya sendiri nggak ngerti,
saya itu kan bukan orang sales gitu. Orang sales itu kan jago jualan gitu ya. Dan sales yang baik sebetulnya kan dia enak kalau produk yang dijual juga baik. Nah kalau saya tuh bukan orang sales kalau produknya nggak saya yakin Ya, gitu. ya. Saya baru bisa ngomong Iya. kalau Belum pernah jadi bintang iklan, pernah nggak sih? belum pernah. Ini baru pertama. Belum pernah. Jujur berapa kali ditawarin Pak sama produk-produk yang lain. Nah. Ada produk yang belum pernah saya mengiyakan sama sekali. Pertama kali saya jadi bintang iklan. Oppo. Oppo. Bintang iklan atau dengan yang sudah selama itu? Kalau buat saya sih ini bintang iklan menurut saya nggak jauh dari apa yang saya lakuin gitu loh. Karena kan bukan saya beriklan di mana, kayak ini kan datang ke lab, ini kan sama kayak kita liputan loh mas. Misalnya kita pengen tahu nih produk bagus gak sih, datang ke Jauh-jauh amat ya dari itu. nggak jauh-jauh amat. Jadi pada saat storyboardnya ini sih kayak kita liputan. Honorer rahasia kan? Rahasia mas. Kenapa? Nah, kalau itu apa namanya etika bisnis sama etika jurnalistik. Iya, etika pengusaha sama etika jurnalistik, kamu kan tahu itu. Gini, Etika Mas. sebagai jurnalis. Sekarang saya Jujur sama off the record. Kalau fotonya di sini gimana ya? Enggak mas udah ya. Ini kesana saya kesana ini. Fotonya dari sini aja. Enggak, supaya kelihatan lagi syuting kami. Mbaknya saya masih sih. Oh, saya itu baru di proses sih. Iya. 25, 10. Kalau ada warna yang mana 10. Kalau 10 aja. Jadi saya minta sama saudara Bapak mesti menguasai itu. Lalu saya nggak apa-apa. Kameranya sih. Iya, ketika ini kayak gini itu kan ngelakuinnya bukan 200 Itu tiap hari ya Pak ya? 200 tujuan yang kerja di sini 300. Nah salah satu yang bikin kayak gitu itu adalah teman-teman Pak Iwan tuh bilang R&D aja 200 lebih orang yang sepersekian dari 5% dari karyawan. Kerja di sini. Makanya waktu kemarin seperti itu ya, ini saya mempersiapkan supaya keren tuh Awalnya. tapi Sekarang kayak mandatori ya Pak, kewajiban jadinya. kalau nggak ada ini kita nggak bisa jadi gede. Begini kan orang mau masuk mesti mikir-mikir ya. Ini alhamdulillahnya kita berdiri. Ya dua sini aja panas. Terus nanti kelihatan 5 logam berat itu yang paling banyak iblis sama Aisyah. Kalau rumput rambak itu aset. Kita makan. Semalam kita makan. Rumput rambak kalau semakin putih bagus, Makin banyak aja. makin embun itu aset. Mana? Belum. Enggak, Pak. Sudah. Saya punya yang nano meter. Jadi saya tahu size partikelnya. Nanometer sampai kita kepengennya udah di bawah 1 mikron. 1000 nano. Ya, kita kayak tolaknya itu cuma 2 mikron, 3 mikron. Nanti kita lagi buat nano. Cuman kalau nano mesti kita uji toksik. Jadi kayak bias gitu ya Pak ya. Iya, terlalu halus kayak air sampai Sensitif banget. cuma di absorb. Nah, kita perlu nggak mengurangi dosisnya? Perlu aja asal begitu belum tentu. Belum tentu. Mana sih? Oh, nggak muter. Lagi ngambil kerjanya gitu. Tapi kali ini kan tidak ada raja-raja, tidak ada usulan dari tim dari sutradaranya. Sementara Pak Irwan tadi mengatakan bahwa ini juga merupakan pengalaman dari bintang iklannya. Nah, terhadap hal ini apakah dikompromikan antara konsep dari yang diajukan bencana dengan bintang iklannya? Oh enggak, kalau isinya sama, cuman gaya menjelaskannya yang beda. Jadi gayanya enggak boleh hilang, tapi isinya sama. Seperti pertama kita mau menyebut jurnalis. Tina yang ngomong, jangan Pak, nanti jurnalis semua protes. Semua protes nanti jurnalis gitu. Jangan Pak, nanti nggak usah nyebut jurnalis.
Dulunya kita ngomong sebagai jurnalis, saya, tapi nanti KB jurnalis protes, dia bilang jangan Pak, nanti saya dikasih surat sama ikatan jurnalis. Ikatan jurnalis itu? Ya saya bilang sensitif kalau harus nyebut profesi gitu. Jadi kalaupun saya hadir sebagai bintang iklan dan orang mendekatkan saya sama profesi itu adalah kalau dikomunikasikan udah labeling juga kan. Saya kan labelnya news anchor. Nggak bisa muter ya? Jadi kalau profesi nggak usah bawa-bawa karena kan saya nggak mewakili profesi secara keseluruhan, tapi saya sebagai saya dan orang udah punya label kan. Tina Talisa tuh apa sih profesinya selama ini gitu. Nah Bapak tuh ini sangat terbuka sama diskusi dan masukan, dan saya sih senengnya itu karena saya syutingnya ke pabrik gitu loh. Jadi saya juga lihat bukan yang pokoknya Tin kamu bilang ya bahwa prosesnya bagus, tapi saya nggak bisa lihat gitu loh. Padahal kan kalau buat jurnalis seeing is believing gitu ya. Kalau kita nggak lihat terus bilang prosesnya bagus, dari mana saya tahu gitu loh prosesnya bagus kalau saya nggak datang gitu. Nah, ada syutingnya di sini. Menurut saya ini beneran serius dari sisi bisnis gitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang murah dan mudah kan, mengelola secara serius urusan litbang ini. Kita tahu lah kalau di negara kita kan kita sering banget sebagai jurnalis kan memotret bagaimana lemahnya litbang di negara kita. Dari sisi dukungan anggaran juga masih lemah untuk banyak hal. Nah ada sektor usaha yang mau serius banget soal R&D-nya. Menurut saya sih ini komitmen yang memang ingin berkelanjutan gitu usahanya. Sudah munculnya udah lama, produknya juga produk massa banget, bisa hampir 1 miliar sachet per tahun. Kalau nggak serius kan itu urusan hajat hidup orang banyak. Ini sama pentingnya sama urusan BBM menurut saya ini. Kan dikonsumsi sama banyak orang, sama urusannya sama sembako juga gitu. Jadi ngelihat langsung betapa seriusnya R&D, saya sih sangat apresiatif. Itu yang buat wood pellet itu. Jadi kita sekarang 40% menggunakan energi terbarukan. Ya, kami yang sudah pernah lihat kamu sana nanti di Jadi gasnya 60%, tahun depan gasnya tinggal 30%. Jadi limbah diolah buat LNG-nya. Jadi seandainya nih gasnya itu habis, ya, saya berharap masih bisa produksi. One more clamp. Yeah. Oh yeah.
yang dekat mata sebelah kanan. Ini kamu. Ah, ya. Ya. Oh, iya. Terus rambut.